Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang jaringan. Pokok pembahasan yang pertama ini yaitu sistem telekomunikasi, yang kedua jaringan komputer, yang ketiga perangkat jaringan, yang keempat topologi jaringan. Yang pertama, sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari HW dan SW yang memancarkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Perangkat keras, komputer dan alat-alat pengolah komunikasi, contoh modem. Perangkat komunikasi media fisik di mana sinyal elektronik dialirkan, termasuk wireless. Jaringan komunikasi jalur antara komputer dan alat komunikasi. Perangkat lunak komunikasi, software pengendali sistem komunikasi. Penyedia komunikasi data, protokol komunikasi, aturan pengirim informasi pada sistem. Aplikasi komunikasi, pertukaran data secara elektronik, contohnya email dan video conference. Sistem telekomunikasi. Fungsi sistem telekomunikasi memancarkan informasi, membangun interface antar pengirim penerima, deteksi kesalahan, menyediakan rute pengiriman pesan, dan memastikan kebenaran pesan, menjamin operasi alat-alat komunikasi, keamanan informasi. Dua sisi sistem telekomunikasi: pengirim informasi dan penerima informasi. Jaringan komputer atau jaringan komunikasi data, sistem komunikasi. Pertukaran data minimal antar dua entitas. Model komunikasi umum. Yang pertama, sumber, pengirim, sistem pengiriman, penerima, tujuan. Contoh, bisa dilihat gambar sini. Komunikasi data menghantar dua jenis sinyal. Sinyal analog punya amplitudo dan frekuensi. Sinyal analog digital -1, 0, 1, 0. Media komunikasi. Wired menggunakan kabel, tri-state wire, kabel koaksial, fiber optik. Wireless tanpa kabel, wireless LAN, satelit komunikasi, Bluetooth. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan agar dapat mengatur pembagian sumber daya. Jaringan komputer dibutuhkan aturan-aturan protokol yang mengatur komunikasi di layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan agar dapat mencapai tujuan yang sama. Setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan service. Pihak yang meminta layanan disebut klien dan diberikan layanan tersebut pelayanan server. Arsitektur ini dapat disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Tujuan: membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, hard disk. Komunikasi, contohnya surat elektronik, email, messaging, chatting. Akses informasi, contohnya web browsing. Jenisnya berdasarkan koneksi, broadcast link, point-to-point links. Berdasarkan skala, local area network atau LAN, metropolitan area network atau MAN, wide area network WAN, internet. Berdasarkan topologi, booster ring, dan lain-lain. Berdasarkan protokol internet, token ring. Berdasarkan arsitektur, peer-to-peer, client server, hybrid. Berikut LAN. Jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sumber organisasi di mana perangkat jaringan yang sering terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. WLAN, wireless LAN tanpa kabel, jarak pendek. Contoh figurasi LAN. Oke, berikut MAN. Jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Teknologi jaringan TV kabel. WAN, jaringan komputer yang
cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Teknologi jaringan wireless seluler. Contoh WAN. Berikut CLIN server. Definisi. Server penyediaan layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. CLIN komputer yang meminta layanan dari server. Gabungan dari server atau CLIN yaitu jaringan mengisi data yang terdiri dari banyak CLIN dan satu atau lebih server. Keuntungannya, penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk mengolah dan backup data. Kekurangan biaya pembelian hardware dan software server. Dibutuhkan administrator jaringan. Peer-to-peer, sebuah workgroup di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai CLIN dan server sekaligus. Keuntungan, tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software server. Kekurangan, sering sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan. Keamanan tidak terjamin. Hybrid menggabungkan keuntungan jaringan CLIN dan server dan peer-to-peer. Perangkat jaringan, alat pemproses atau PC, printer, laptop, PDA, mobile phone, dan lain-lain. Network interface card, media transmisi, kabel. Contohnya wireless wire dan fiber optik, wireless antena, microwave, broadcast, radio, dan Bluetooth. Repeater, hub, brick, switch, router, dan gateways. Network card, bisa dilihat gambarnya. PMCIA, Network Interface Card, adalah card jaringan yang digunakan untuk terhubung ke dalam sebuah jaringan tanpa menggunakan kabel. Modem atau modulator. Modulator atau peralatan jaringan yang mengubah sinyal digital ke analog. Modulasi dan sebaliknya modulasi. Hub atau switch. Hub atau switch digunakan untuk menghubungkan setiap nodes dalam jaringan LAN. Brick adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecahkan jaringan. Berfungsi untuk menghubungkan dan menggabungkan media jaringan yang tidak sama. Router adalah peralatan jaringan digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan dengan melanjutkan paket-paket dari satu jaringan logika ke jaringan yang lain. Topologi jaringan. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara saat ini banyak digunakan dalam bus, token ring, star, dan peer-to-peer. Topologi jaringan terbagi lagi, yaitu yang pertama topologi bus. Keuntungan, hemat kabel sederhana, mudah dikembangkan. Kerugian, bila salah satu CLIN rusak maka jaringan tidak berfungsi. Topologi cincin. Keuntungan, hemat kabel. Kerugian, komunikasi data terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Pengembangannya jaringan lebih kaku. Topologi star. Keuntungan, paling fleksibel pemasangan dan perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaring lain. Pengendalian terpusat. Kemudian deteksi dan isolasi kesalahan kerusakan. Kerugian, boros. Pengendalian terpusat jadi elemen kritis jika rusak seluruh jaringan terhenti. Topologi tree. Kelebihan, dapat membentuk suatu kelompok tertentu dalam jaringan. Kelemahan, jika simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka simpul di bawahnya juga tidak berfungsi. Manfaat jaringan. Proses sharing dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misal, seseorang penggunaan yang berada 100 km jauh dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Reliabilitas tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif. Persediaan, misalnya semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2, 3 atau lebih komputer yang dikoneksi ke jaringan, sehingga bila salah satu mesin rusak maka selain ada mesin yang bisa digunakan. Berikut hemat biaya. Terima kasih.
Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya keringan, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.